Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di materi listrik statis. Nah, yaitu tentang medan listrik. Nah, medan listrik ini adalah ruang di sekitar benda yang masih dipengaruhi gaya listrik. Kemudian, garis-garis gaya listrik itu dia ada yang positif dan ada yang negatif. Positif dan ada yang negatif. Nah, keduanya ini nanti akan mengarah ke arah yang berbeda. Kita ambil contoh ya. Kalau positif dan negatif. Nah, kalau positif itu dia arahnya keluar. Si garis-garisnya itu mengarah keluar. Ya, ini keluar ke sini. Tapi kalau yang negatif dia arahnya ke dalam. Nah, pada medan listrik ini ada dua rumus yang akan digunakan. Yang pertama adalah E sama dengan F per Q2. Nah, kita perlu tahu kalau E ini dia adalah medan listrik. Nah, satuannya itu adalah N per C, Newton per Coulomb. Kalau F ini adalah gaya, ya, itu hurufnya Newton, dan Q ini adalah muatan. Lalu kita kenalnya satuannya Coulomb. Nah, yang kedua adalah E sama dengan K Q1 per R kuadrat. Ini mirip ya dengan hukum Coulomb yang kita pelajari di pertemuan yang lalu. Ini masih sama, E-nya itu medan listrik. Kemudian NC, satuannya ini masih konstanta. Kemudian ini muatan, Q1 ya, muatan itu C. Dan ini jarak, satuannya meter. Nah, ada poin penting ini ketika kita belajar medan listrik. Nah, medan listrik itu akan banyak ketika garis gaya listriknya itu rapat. Jadi semakin rapat garis gaya listriknya, maka dia medan listriknya semakin besar. Jadi banyak atau besar. Ini contohnya yang tadi, misalnya ininya gitu ya. Nah, itu banyak banget. Nah, ini berarti dia memiliki medan listrik yang besar. Ya, kita langsung ke contoh soal. Soalnya adalah titik C berada pada jarak 2 cm dari muatan 5 mikrocoulomb. Besar dan arah medan listrik pada titik C adalah. Nah, kita bisa petakan ya. Yang pertama, trik ketika mengerjakan soal fisika itu harus ditulis. Diketahuinya apa saja. Tadi jarak ya, ada R, jaraknya 2 cm. Kemudian ada muatannya, Q-nya 5 mikrocoulomb. Nah, yang ditanyakan adalah medan listriknya, atau tadi dilambangkan dengan huruf E. Tuh. Nah, baru di sini kita jawab. Nah, R dan Q-nya kita harus ubah ya, karena kan harus dalam bentuk yang SI.
Masih ingat kemarin kalau cm diubah ke meter? Jadi 0,02 ya. Atau kalau misalkan ibu suka diubahnya jadi yang 10 pangkat minus. Berarti berapa nih? 2 kali 10 pangkat minus. Oke, betul, minus 2. Berarti kita gunakan yang ini ya perhitungannya. Untuk mikrokulum sendiri, nah kemarin sudah dijelaskan kalau 1 mikrokulum itu 10 pangkat min 6. Nah, berarti ini tinggal tuliskan saja 5 dikali 10 pangkat min 6. Oke, sekarang kita bisa langsung jawab. Nah, kita tuliskan nih, E sama dengan K kali Q per R kuadrat. K-nya ini sudah nilainya tetap ya, K itu konstanta itu 9 kali 10 pangkat 9. Nah, Q-nya yang tadi yang sudah dirubah 5 dikali 10 pangkat min 6 per R-nya tadi yang kita gunakan yang ini 2 dikali 10 pangkat min 2. Nah, baru nih kedua semuanya ini dikuadratkan. Masuk lagi ya, sini langsung 9 dikali 5 45. 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat min 6 10 pangkat 3 ya, ininya dijumlahkan 9 dikurangi 6 jadi 3. Nah, lalu yang bawahnya dua-duanya dikuadratkan jadi 4 10 pangkat min 4. Nah, terus tinggal dibagi. Ini itu 11,25 ya, dikali ini pindah ke atas 10 pangkat 3 dengan 10 pangkat 4. Coba kita pindah ke sebelah sini. Oke, jadi hasil akhirnya 11,25 dikali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 4. Jadi dijumlahkan ya, 11,25 dikali 10 pangkat 7. Jangan lupa satuannya N per C. Nah, ini adalah medan listrik yang dicari. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga anak-anak paham ya tentang materi medan listrik. Dia lebih sederhana daripada hukum Coulomb dan masih ada hukumnya juga. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.